Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di video pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Hari ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari materi kita yang kemarin. Kalau kalian perhatikan tumbuhan ini, awalnya dia hanya hidup di dalam pot, tapi lama-kelamaan dia berubah menjadi pohon dan dia tumbuh menjadi pohon dengan ukuran yang sangat besar. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mengukur pada pertumbuhan produk domestik bruto. Ini ditunjukkan dengan semakin bertambahnya output yang dihasilkan oleh suatu negara. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah teori klasik. Teori klasik ini dipelopori oleh yang pertama adalah Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes Wealth of Nation. Dia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bersumber pada 3 variabel. Selanjutnya, Bapak Ekonomi yang kedua adalah David Ricardo. Menurut David Ricardo, pertumbuhan tenaga kerja itu dapat menurunkan produk marginal karena terbatasnya jumlah tanah. Teori pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah teori neoklasik. Teori neoklasik disampaikan oleh tokohnya yang pertama adalah Joseph A. Schumpeter yang menyimpulkan bahwa dalam pertumbuhan ekonomi peran pengusaha itu sangat penting. Tokoh yang kedua adalah Robert Solow. Menurut Robert Solow, pertumbuhan ekonomi itu merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, teknologi modern yang menghasilkan output atau hasil. Teori pertumbuhan ekonomi yang ketiga adalah teori Neo Keynes. Neo Keynes ini dipelopori oleh tokohnya Dwight Harrod dan Domar. Menurut Harrod dan Domar ini, penanaman modal menjadi komponen terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak investasi yang dilakukan, maka pertumbuhan ekonominya akan semakin tinggi. Teori pertumbuhan ekonomi yang keempat adalah teori yang disampaikan oleh Rostow. Menurut Rostow, tahapan-tahapan dalam pertumbuhan ekonomi itu ada 5 tahap, mulai masyarakat tradisional sampai yang tertinggi adalah konsumsi tingkat tinggi. Teori pertumbuhan ekonomi yang terakhir adalah teori yang disampaikan oleh Carl Busher. Menurut Carl Busher, pertumbuhan ekonomi itu terbagi menjadi 4 tahap, mulai rumah tangga tertutup sampai rumah tangga dunia. Nah, kelas selanjutnya Ibu akan membahas tentang cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu kita harus mengetahui nilai PDB-nya. Pada rumus di atas bisa kita lihat bahwa untuk menghitung pertumbuhan ekonomi, PDB tahun berjalan dikurangi PDB tahun sebelumnya, kemudian dikalikan 100%. Di sini terdapat contoh kita menghitung. Di situ nilai IPC sama dengan nilai PDB. Pada soal tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2011 adalah sebesar 10,95%. Nah, kelas kita sudah menyelesaikan materi kita untuk chapter 1 ini. Jangan lupa untuk selalu mengecek tugas kalian di Google Classroom ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.